Saya masih berbincang bersama Pak Aziz Pane, Ketua Umum Asosiasi Produsen Ban Indonesia atau APBI. Tadi kita cukup mengelaborasi mengenai sebetulnya urgensi mengapa kemudian industri ban Indonesia harus kemudian masuk ke dalam sektor kritikal pada saat penerapan PPKM. Tapi hal lain yang juga nampaknya cukup mewarnai dinamika industri ban nasional adalah keberadaan dari ban impor asal India. Sejauh mana ini memberikan disrupsi lah di pasar domestik, Pak Aziz? Impor ban dari India sangat mengganggu karena setiap tahun bertumbuh terus dan kita tidak boleh masuk pasarnya. Ini sudah seperti saya katakan tadi, kita ini disakiti saja sama orang. Kita ini pernah sakiti orang. Ada satu yang aneh ya, ban itu kan industri yang menjanjikan ya. Tapi ban itu tidak ada industri ban di statistik. Yang ada dia termasuk di karet dan plastik. Plastik dan karet itu kan bertentangan, Pak. Plastik itu fosil, karet itu green product. Jadi ini sudah aneh ini. Ya, pemerintah harus rubah ini semuanya deh. Kalau mau menghadapi globalisasi, ya rubahlah secara struktural istilah-istilah industri itu sehingga ada kemauan masyarakat untuk membantunya. Contohnya ini sekarang India. India itu cukup besar kita punya ekspor ke India sampai tahun 2017. Terus ada surat dirjennya, bukan menterinya Pak. Dirjen daripada India mengatakan jangan diimpor ban-ban yang sudah dibuat di India. Loh, kita juga boleh bilang gitu dong. Jangan impor ban yang sudah dibuat di Indonesia. Kenapa mereka boleh kita enggak? Nah, kita bebaskan ban-ban impor itu ke Indonesia, tapi India membatasi. Artinya mau menang sendiri toh. Dan mereka sudah menang karena mereka sudah masuk banyak luar biasa ke sini, kita nggak bisa masuk pasar. Nah, ini pemerintah sudah kami ngadu. Tapi betul ada diskusi dengan perdagangan, no follow up. Yang capek ke mengadakan negosiasi itu adalah seorang ada satu pabrik kita itu paling enggak minimum pabrik 1.500 sampai 18.000 pegawai industri ban itu Pak. Jadi industri harus dibela, perdagangan boleh diperhatikan, tapi industri dulu dibela baru perdagangan dimajukan. Menurut saya begitu Pak. Karena ada multiplier effect gitu ya, ada serapan tenaga kerja yang lebih banyak. Baik, terkait dengan upaya apa yang dilakukan agar pemerintah Indonesia melakukan langkah yang lebih asertif untuk penetrasi ke pasar India, apa yang dilakukan untuk kita kemudian memiliki langkah itu, Pak Aziz? Baik. India itu pasarnya besar loh Pak, cukup besar ya. Besar. Apa yang dilakukan agar kita kemudian tadi yang Anda harapkan bahwa ya kalau perlu presidennya turun tangan begitu, keluarkan surat. Ya, kalau di luar begitu Pak, kalau di luar begitu. Ya. Kita berusaha. Sudah disampaikan mengenai harapan ini supaya kita punya langkah yang lebih asertif? Sudah Pak, dua kali rapat, tapi 2 kali rapat nggak ada follow up. Biasalah, nggak ada follow up, rapat-rapat aja your mind, is of mind aja, tapi nggak keluar. Saya ingin melihat ke bagaimana sebetulnya market Indonesia ini mempertimbangkan jika kemudian di depan ada ban asal India, kemudian juga ban yang juga diproduksi oleh Indonesia begitu. Dari daya saing, dari kemudian harga dan lain sebagainya. Sejauh mana ini kemudian dapat mempengaruhi lah opsi dari masyarakat sendiri ataupun mungkin pasar domestik untuk memilih salah satu di antara keduanya. Halo Pak Aziz. Ya, daya saing Indonesia ataupun ban produksi Indonesia di pasar domestik seperti apa jika dibandingkan dengan ban asal India? Kita besar, kita itu sebuah kebutuhan dalam negeri, baik pabrik mobil maupun pasar bisa kita produksi semua. Cuman memang ada satu Pak, kita itu tidak menyangka bahwa dalam kepemimpinan Jokowi ini begitu hebat pembangunan infrastruktur ya, dibikin jalan tol, sehingga sedangkan kendaraan itu sudah maju ke namanya truck and bus radial. Nah, kita masih kurang itu memang, masih kurang. Tapi sudah mulai juga ya.
Hankook sudah bikin, Gajah Tunggal sudah mulai bikin, dan yang lainnya sudah mulai bikin ke arah situ. Satu. Yang kedua, electric cars. Kita sudah mengadakan sudah ke arah situ. Kita tahu ini electric cars is a good future, ya, masa depannya baik, sudah mengarah kita ke situ. Jadi kita ini selalu memposisikan diri dengan teknologi internasional. Nah, misalnya Pak, ya, kita sudah siap untuk Euro 4. Tapi Pertamina masih Euro 3 misalnya gitu kan. Jadi nggak bisa maju sama-sama gitu. Yang kita mau itu adalah maju sama-sama. Seperti di Malaysia, Thailand, industri kalian itu maju sama-sama. Kita enggak. Baik. Oke. Untuk Indonesia sendiri, terakhir Pak Aziz, secara persentase kuasaan market, kita dibandingkan dengan ban impor, kita ada di persentase berapa persen? Oh, gede Pak, kita gede Pak. Oke. Sudah itu apa namanya? Tidak perlu kita mendengar, tidak perlu Pak Presiden mengatakan buy Indonesia, enggak. Kalau ban Indonesia sudah. Cuman memang kadang-kadang mereka lebih murah. Tapi ada ini perlu saya beritahu. Waktu terjadi di Situbondo, mati 42 anak sekolah, dan di Serang mati 40 lebih anak sekolah. Karena truk nggak macet, jebur anak sekolah mati itu ya. Kita cek, kita kirim teknisi ke sana apa? Itu ban impor. Artinya memang ban Indonesia cocok untuk alam Indonesia. Baik. Dan standar ban Indonesia adalah standar ban Indonesia dan yang tertinggi di dunia karena menggabungkan American Standard dan European Standard. Baik. Ya, yang perlu dilakukan adalah kita betul-betul menjaga dan juga menguasai agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mendukung industri di Indonesia, spesifik mengenai industri ban di Indonesia. Pak Aziz, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Aziz. Sampai jumpa. Selamat siang para pemirsa. Terima kasih. Dan pemirsa tetap di